Renungan Sabda bersama saya Pastor Damian Doraman OFM Kapusin dari Paroki Tebet. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat disalib pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya bagi kita semua. Hari Minggu yang lalu kita bersuka cita merayakan Hari Raya Paskah. Hari Minggu ini kita tetap bersuka cita karena kita boleh merayakan kerahiman ilahi.
ibu bapa, saudari-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Peristiwa penyaliban Yesus telah mengguncang murid-murid Yesus. Di dalam benak mereka terbayang-bayang tubuh Yesus yang luka-luka karena dicambuk, berdarah, kotor, dan sangat menderita saat tergantung di kayu salib sampai mati. Murid-murid Yesus trauma jika sang guru diperlakukan begitu keji. Bagaimana nasib mereka yang berstatus sebagai murid? Para murid takut dan cemas. Karena itu mereka mengurung diri dalam ruangan yang tertutup dan terkunci rapat karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Yohanes bab 20 ayat 19. Apa yang Yesus lakukan bagi murid-murid yang sedang teraniaya oleh ketakutan dan kecemasan ini? Yesus menjumpai para murid itu dan berdiri di tengah-tengah mereka dan menyapa mereka dengan lembut dan ramah. Damai sejahtera bagi kamu. Karena heran melihat para murid yang seperti hidup dalam ruang hampa dan pikiran yang kosong, maka Yesus memperkenalkan dirinya dengan menunjukkan tangan dan lambungnya. Disinilah tampak kerahiman Tuhan yang sabar dan setia mendampingi, menuntun, dan membuka pikiran para murid. Sapaan yang menyejukkan, damai sejahtera bagi kamu, membangkitkan semangat dan meneguhkan kembali harapan hidup para murid. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, kita mungkin sudah, sedang, atau akan sering merasa gagal karena mengidap kelemahan tertentu yang menyebabkan kita jatuh dan jatuh lagi. Akibatnya, kita sibuk memikirkan kelemahan itu, tetapi camkanlah, Allah fokus membantu kita, menegakkan kita kembali seperti seorang ayah yang mengulurkan tangannya kepada anaknya yang jatuh dan membantunya bangkit berdiri lagi. Yesus yang terluka, dan dengan luka-lukanya itu Yesus menyembuhkan para murid yang merasa bersalah dan luka batin karena meninggalkan Yesus bergumul sendirian dalam sengsaranya. Yesus menatap Thomas yang terluka oleh ketidakpercayaannya, dan dengan kerahimannya ia berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas memang lamban percaya, tetapi setelah ia bersentuhan dengan kerahiman ilahi, ia sampai kepada pengalaman iman yang hidup dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Umat beriman yang dikasihi Tuhan, mulai dari hari Jumat Agung yang lewat, kita menyelenggarakan novena kerahiman ilahi dengan berbagai wujud dan intensi. Satu wujud yang pasti adalah agar kita terus mengalami belas kasihan Tuhan
ingin diperlakukan oleh Tuhan seperti murid-murid yang dikasihi, yang membawa kita kepada pengalaman iman yang hidup, sehingga kita pun dalam sukacita yang besar berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikan-Nya kepada kita semua.